pas kami syuting di sungai, kayak ada yang aneh. Mas, ayo! Bapak rasa memang ada yang terjadi sewaktu Ayu di Watu Kandang itu, Bu. Watu Kandang ini sakral di. Hai, saya Fauzan Rizal, saya sutradara dan DOP di Jagat Alam Gaib ini. Kenapa saya tertarik menggarap Jagat Alam Gaib ini? Itu sebenarnya saya mengenal Bonaventura Genta, dia dan Gaduh Pribadi juga Tasa Sihaan dan Dienan Silmi itu mempunyai YouTube channel Bumi Nusantara. Saya mengenal Genta sejak di Kisah Tanah Jawa. Saya lihat anak muda ini selalu berani menggali legenda-legenda yang ada di sekitar masyarakat kita, tetapi juga memperkaya dengan budaya dan kesenian tradisionalnya. Makanya ketika Bona dan si Genta ini dan Silmi datang menyodorkan skenario Jagat Alam Gaib, saya baca sebentar, kemudian saya tanya, ini benar-benar kisah nyata? Kalau benar-benar kisah nyata, boleh nggak saya ketemu orangnya? Jadi waktu itu kita langsung ke Trenggalek, melakukan riset, ketemu dengan semua orang-orang aslinya, katakanlah begitu ya. Ketemu dengan Ayu, juga sempat ketemu dengan Mbah Sarinten melalui Ayu. Ketika itu Mbah Sarinten masuk dalam tubuh Ayu dan kebetulan sekaligus saya melakukan wawancara. Saya tanya tentang apa sajalah, tentang terutama tentang visual, tentang kayak apa sih Mbah Sarinten itu. Dan beliau, Mbah Sarinten itu selalu bilang kalau dirinya itu cantik itu terus. Tantangan film ini mungkin lebih ke kita syuting di lokasi aslinya, didampingin orang-orang aslinya, jadi mengingatkan saya pada film-film biopik, katakanlah begitu. Tapi kali ini kita menggarap sesuatu yang lain, menggarap sesuatu yang supranatural. Jadi ketika saya masuk ke area Watu Kandang, terus kemudian kita tanya gimana sih kejadian aslinya, mereka nunjukkan di sini. Tapi waktu itu tidak ada yang memberitahu kalau di mana sih sebenarnya gerbang alam gaib di Watu Kandang itu. Terus karena saya melihat lokasinya cuma sungai seperti itu ya, coba cari di sudut-sudut lain. Kemudian ada satu sudut yang selalu menarik saya melihat ke situ. Dan ketika saya akhirnya memberanikan diri untuk memilih sudut itu dan kemudian kita sepakat kita akan memakai titik itu sebagai titik dalam cerita di film kita, tiba-tiba ada ibu-ibu yang bilang kalau itu gerbang alam gaib yang sebenarnya di Watu Kandang. Setelah kita tahu kalau kita benar-benar akan syuting di gerbang alam gaib Watu Kandang, saya jadi berpikir banyak tentang keselamatan dan sebagainya kan, karena kan bagaimanapun juga kita dibantu teman-teman aktor dan aktris dari Jakarta gitu kan, dan kalaupun kita harus menggunakan sungai aslinya, maka saya benar-benar memberi catatan ke produksi waktu itu. Saya akan melakukannya dengan teknik day for night, dengan pertimbangan bahwa kita nggak tahu sungai itu dalam kayak apa, ada cekungan atau gimana, ada ceruk atau apapun, bahayanya dalam sungai itu kita nggak tahu. Walaupun kita sudah minta tim SARS untuk membuat area itu clear secara pengamanan, tapi kan kita nggak tahu ada bahaya binatang, misalnya ular dan sebagainya, ataupun sisi supranaturalnya. Kita kami. Jawa Tindo. Kesurupan masa di sekolahan kemarin penyebabnya dari si Ayu. Apa ini ada Kali saya ditawarkan untuk peran Ayu sendiri ini kira-kira beberapa bulan yang lalu.
dan dari segi cerita pun juga sangat-sangat menarik ya, dan apalagi ini kisah nyata gitu. Dan untuk memperdalam karakter Mbak Ayu sendiri, aku langsung ngobrol sama Mbak Ayu pada saat itu ya, kita ketemu di Trenggalek, kita sharing banyak. Terus Mbak Ayu tuh orangnya seperti apa, di rumah seperti apa biasanya, pada saat kejadiannya juga seperti apa gitu. Dan ditambah lagi ternyata kita ada perbedaan dari sifatnya. Kalau Mbak Ayu ini lebih ekstrovert gitu ya Mbak ya, benar nggak? Oh benar ya. Kalau Mbak Ayu ini lebih ekstrovert, kalau Sarah ini sedikit introvert sebenarnya ya, apa ya, kayak tergantung situasi juga gitu. Dan yang Sarah lihat juga dari karakter Mbak Ayu sendiri ini adalah Mbak Ayu ini orang yang sangat penyayang dan care sama orang-orang sekitar, termasuk sama orang tuanya, yang pasti keluarganya iya, sama Mbak Rara dan sama suaminya. Dan untuk memperdalam dari perannya sendiri untuk sinden gaib ini luar biasa challenging ya buat Sarah, karena Sarah harus belajar nyinden, khususnya ini sinden Banyuwangi, bahasa Osing, Banyuwangi itu sangat-sangat sulit menurut Sarah, karena Sarah biasanya sinden yang masih baru-baru belajar sinden, dan sinden yang masih kayak apa ya, kayak Jawa Tengah dan Jawa Barat gitu. Pas dapat Banyuwangi ini luar biasa sih, karena punya tekniknya sendiri, punya ciri khasnya sendiri, dan juga penekanan beda, bahasanya beda juga gitu. Dan alhamdulillah banyak juga dibantu sama Bu Cahwati untuk sinden Banyuwangi ini gitu. Dibantu juga sama Mbak Yuyun. Mbak Yuyun itu juga bisa nyinden Banyuwangi ini luar biasa gitu. Jadi untuk Sarah sendiri untuk memperdalam, alhamdulillah ya lancar semuanya. Butuh energi yang luar biasa, tapi sangat-sangat salut sama tim dan juga teman-teman cast yang sudah terlibat, dan juga tim Star Vision yang udah memberikan terbaik buat kita, Om Fauza juga. Dan terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat Sarah untuk memerankan Mbak Ayu ini, dipercayakan juga. Terima kasih banyak. Mungkin itu aja dari Sarah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya ya dengan teman kami, karena dia ada ambil sesuatu di waktu kandang. Tuh. Gerbang alam gaib Watu Kandang telah terbuka. Cerita ini sangat menarik ya. Pas saya pertama kali baca sinopsisnya, dan akhirnya saya mau untuk mengambil job ini. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Orkes yang sudah bekerja sama dengan baik di lokasi. Sangat seru syutingnya, meskipun di sana kita mengalami beberapa kejadian horor ya. Gak cuma di filmnya aja, tapi kita juga sempat mengalami hal-hal mistis di sana pas syuting. Dan kebetulan lokasinya juga sangat-sangat mendukung dari segi cerita. Terus lokasinya kita syuting di sebuah makam yang kuno, kayak sebuah kayak ya makam keramat gitu kan. Terus rumah-rumahnya juga kayak masih rumah-rumah tahun 80-an, masih tahun jadul gitu. Kayak suasananya emang bener-bener nyampe ke bawah kan. Kita juga sebagai pemain kita bisa merasakannya sendiri ya. Ya mudah-mudahan sih ini hasilnya juga bisa maksimal, message-nya juga bisa nyampe ke penonton semuanya. Pak Yu. Ada sakit Pak, belum bocor pulang. Turonggo ya soleh, gendang dicepake. Iki wes di luar kemampuan. Saya harus bilang tidak mudah untuk menjadi seorang gaduh pribadi, karena beliau ini
orang yang tidak pernah takut sama sekali. Sementara saya ada beberapa ketakutan dari diri saya. Nah, Mas Gado ini orang yang sudah sering sekali bersentuhan dengan itu, dengan dunia seperti itu. Dan beliau sebenarnya adalah seorang yang senang bertualang, senang ingin tahu dan keingintahuan akan kebudayaan Indonesia dengan asal-usul histori nenek moyang. Dia sering berhadapan dengan hal seperti itu. Sementara saya orang yang sangat rumahan gitu. Terus tiba-tiba saya harus memerankan tokoh ini dan saya awalnya tidak punya koneksi dan sulit untuk bertemu langsung untuk observasi dengan Mas Gado. Jadi saya minta bantuan dari Mas Genta dan saya lebih banyak observasi melalui omongan dan cerita dari Mas Genta. Saya baru ketemu Mas Gado itu kalau nggak salah 5 hari sebelum syuting selesai dan dia datang ke lokasi. Saya nggak sadar dengan apa yang anak-anak bilang kepada saya, teman-teman saya bilang. Terus begitu saya salaman dengan Mas Gado, terus tiba-tiba Mas Gado pergi lewat saya, terus yang lain pada komen, ingat nggak Laras mungkin atau Arla yang bilang kok mirip gitu. Terus saya bilang saya nggak tahu, saya cuma ngelakuin dari hasil observasi saya. Cuman setelah itu saya ngobrol banyak dengan Mas Gado dan memang kisah ini adalah salah satu kisah yang sangat istimewa buat beliau karena ini adalah sampai sekarang beliau juga masih menjalin hubungan dengan Mbah Sarinten dan atas izin juga dari Mbah Sarinten juga kita mendapat mediasi dari Mas Gado dan Mas Genta juga. Jadi akhirnya film ini bisa terselenggara. Jadi semoga juga nanti hasilnya maksimal dan bisa dinikmati oleh semua penonton. Amin. Kita Mas, dari awal ini memang udah di luar kemampuan kita. Mas, iki kan bau Melati. Kowe tahu sawet